Halo viewers, jumpa lagi dengan saya Edson untuk membuat fun reading berupa pick a card reading lagi. Kali ini dengan judul atau tema ya, bagaimana keadaan dia saat ini ya. Bagaimana keadaan dia saat ini? Ya, seseorang yang ingin kalian dilingkan ya. Bagaimana sekarang ya keadaannya di sana kan? Mari kita explore di sini. Dan perlu saya ingatkan kepada kalian kalau ini adalah reading yang general dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya, so belum tentu bisa resonate ya bagi kalian semua yang nonton video saya ini. Maka saya memohon kebijaksanaan kalian, kearifan serta kedewasaan kalian di dalam menanggapi segala bacaan saya ini kan. Dan jangan kalian bawa baperan terus ya guys ya. Karena bisa jadi energi yang terbaca ini adalah vice versa, kebolak-balik. Ya, move and flow, sesuatu yang sesuatu yang sedang terjadi atau sesuatu yang sudah pernah terjadi sebelumnya atau sesuatu yang belum terjadi dan ditakutkan bisa terjadi ke depannya nantinya ya. Oke. Bisa jadi pula energi yang kebaca di sini adalah energi orang lain, bukan energi kalian. Oke. Jadi anggap saja sebagai entertain atau hiburan ya guys ya. Namanya readingan general kan, tidak tertutup energinya, bisa saling bertumpah ruah, saling ketuang di antara deck-deck yang lainnya. Jadi boleh memilih lebih dari satu deck kalau kalian, lebih dari satu kelompok kalau kalian inginkan ya. Tinggal kalian sesuaikan dengan situasi dan kondisi kalian atau kalian sesuaikan dengan zodiak yang akan saya sebutkan nantinya. Readingan saya ini bersifat timeless dan juga genderless ya. Timeless itu tidak terbatas oleh waktu ya. Kapanpun kalian ingin menontonnya juga bisa ya. Minggu depan, bulan depan, ataupun tahun depan juga boleh ya. Sedangkan genderless itu adalah unisex ya, tidak melihat gender ya, boleh pria, boleh wanita, dan juga boleh anak-anak ya. Bagi kalian yang baru saja hadir di channel saya ini, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini, agar kedepannya saya makin bersemangat untuk menyajikan konten-konten yang lebih bisa bermanfaat dan berguna bagi diri kalian semua. Dan bagi kalian yang ingin ya melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, silakan ya. Nomor WhatsApp saya tertera di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas ya guys ya. Tapi mesti ya mematuhi peraturan ya guys ya. Oke. Dan informasi tambahan bagi kalian yang ingin melakukan amal donasi walaupun dengan seikhlasnya atau setitiknya ya untuk mendukung perkembangan channel saya ini ya, silakan jangan sungkan-sungkan ya menghubungi nomor WhatsApp saya yang tertera di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas ya guys ya, melalui via chattingan ya. Oke, barangkali melalui setitik amal donasi kalian kan bisa membuat hidup kalian menjadi lebih beruntung, rezeki kalian semakin berlimpah ruah, pintu jodoh kalian semakin terbuka lebar, kalian dijauhkan dari orang-orang toksik, serta ya doa dan harapan kalian lebih cepat dikabulkan oleh Tuhan. Oke. Nah, silakan pilih dengan menggunakan intuisi kalian sambil kalian bayangkan wajah orang yang berdealing dengan kalian ya. Kalau misalnya kalian masih bingung, pausekan dulu videonya ya. Dan untuk sekarang saya masuk ke kartu kelompok yang pertama. Oke viewers, kita masuk ke kartu kelompok yang pertama. Kita lihat ya, expansion ya. Expansion ini adalah perluasan ya. Oke. Bisa jadi ini adalah sebuah kesombongan juga. Oke. Saya merasakan kalian berdealing dengan orang yang agak arogan ya, saya lihat ya. Oke. Sebentar ya. Dan expansion ini juga adalah sebuah penuaian juga ya. Ya, penuaian maksudnya itu adalah penuaian dari karma juga saya lihat ya. Satu sisi entah kenapa saya merasakan ya orang ini kan yang kalian dealingkan ini sedang mencari bantuan ya untuk sesuatu di dalam kehidupannya ya. Dia sedang kayak mencari informasi gitu kan, siapa orang yang mampu untuk membantu dia kan.
Dan beberapa orang kan saya merasakan di sini kan kalian berdealing dengan seseorang yang menjadi tulang punggung keluarga dia juga sih ya, saya lihat ya. Menjadi tulang punggung keluarga dia, dan mungkin kemarin-kemarin itu ya ada yang pernah dia lakukan kepada kalian ya, atau ada sesuatu yang dia lakukan sehingga hari ini dirinya mesti menuai karma ya. Oke, di dalam kehidupannya. Kita explore melalui kartu tarot ini ya. Penjelasan dari expansion ini kayak gimana, Heavenly God and Universe, please. Give us your advice. Explain to us for viewers who pick and choose card number 1. Bagaimana keadaan dia sekarang saat ini ya? Bagaimana keadaan dia saat ini? Konfirmasi, klarifikasi sekaligus penjelasan dari kartu expansion. Thank you. Tower moment. Oh, shocking moment ya, atau perubahan mendadak ya. Ini seperti sebuah kehancuran ya. Aries, Leo, Aries dan Scorpio. Five of Cups. Oh, kecewa ya. Ada kehancuran yang terjadi di dalam kehidupannya yang sepertinya kayak berupa kegagalan gitu ya guys ya. Kekecewaan gitu kan guys kan. Yang membuat hatinya ini galau, sedih kan. Oke. Death, aduh, kematian ya. Scorpio, kemudian ada Scorpio lagi. Wah, Scorpionya kok kencang banget ya. Udah ada 3 ya Scorpio. Six of Swords. Ini adalah zodiak Aquarius. Justice, keadilan, karma. Oke. Sebentar ya. Keadilan, karma atau zodiak Libra ya. Oke. Karma ya. Ini mutlak sekali adalah karma yang dia tua ya di dalam kehidupannya ya. Oke. Maaf ya, badan saya agak sedikit lemas kan guys kan. Jadi saya ngomongnya pelan-pelan dan singkat-singkat aja lah ya. Oke. Mungkin agak capek sayanya ini kan. Heavenly God and Universe, please. Give us your advice, your message, your suggestion, and your solution for us who pick and choose card number 1. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu expansion ini? Thank you. Coffin, oh kematian, rest in peace ya. Ending brings new beginning ya. Akhir akan membawa awal mula yang baru, pertumbuhan, perubahan, change, growth, liberation, kebebasan, dan transition atau transisi ya. Oke. Siapapun orang yang ingin kalian ketahui saat ini kan, kabarnya keadaannya sedang tidak bagus ya, saya lihat ya. Hidupnya ini hancur lebur ya. Hidupnya hancur lebur ini bukan karena tidak ada alasannya ya guys ya. Saya merasakan di sini ya. Apapun yang dia lakukan itu selalu berakhir dengan kegagalan. Mungkin ya, saya merasakan di sini sesuatu yang hancur itu kan. Ada usaha yang dia buat kan, tapi usahanya itu tidak berjalan dengan lancar ya. Malahan bangkrut ya usahanya tersebut ya. Membuatnya mesti ya kayak gulung tikar gitu kan, dead kan, kayak gulung tikar mengakhiri kan usahanya tersebut kan, tapi dengan sangat berat hati ya, saya lihat ya, kecewa banget kan. Apapun yang dia lakukan kan, baik dalam masalah jodoh selalu gagal terus kan, dalam masalah finansial selalu bangkrut terus kan,
tidak ada customer, tidak ada kayak gimana ya, tidak ada klien kan, pendapatannya juga jadi macet. Saya lihat kan hidupnya ini kan serba berkekurangan, sehingga membuat orang yang satu ini kan, si sosok ya, sampai udah kepikiran untuk lari jauh-jauh ya, kayak sporing gitu ya guys ya, lari jauh-jauh gitu kan. Saya lihat di sini yang terjadi kepada dia memang bukan tidak memiliki alasan guys, ada alasannya. Karena justice ya, karma. Orang ini pernah melakukan sesuatu kesalahan kepada kalian, karena di sini tower moment ya. Sesuatu yang berakhir secara mendadak ya, berarti ada kemungkinan orang ini pernah mengghosting kalian ya guys ya. Di masa lalu orang ini pernah mengghosting kalian sampai membuat hati kalian terluka kan. Ada kartu Five of Cups kan. Dan beberapa orang kan dari kalian sampai merasakan depresi yang mendalam, sampai udah kepikiran aduh frustasi banget ya, sampai udah kepikiran hidup ini tidak berguna lagi kan, sampai kayak kepikiran mau bunuh diri gitu kan. Tapi gantian sekarang kalian yang sudah bisa move on, saya lihat kan kalian mendapatkan keadilan ya. Oke. Kalian mendapatkan karma baik, kalian ada kartu justice. Sedangkan dianya itu mendapatkan sebuah kehancuran, saya lihat. Kekecewaan, rasa sedih, rasa luka yang sangat mendalam sekali kan. Karena apapun ya di dalam kehidupannya itu mesti berakhir baik, dari usaha dia, hubungan dia bersama dengan seseorang. Tidak tertutup kemungkinan juga ya, saya melihat dia kayaknya kehilangan seseorang dalam bentuk ya, sorry to say ya, mati ya, atau meninggal dunia ya. Siapa yang meninggal dunia di dalam kehidupannya sampai membuat dia itu kan tutup buku, menjauh kan, sampai berusaha untuk mengungsi gitu kan, tidak mau bergaul dengan orang kan. Kalaupun ya ada sesuatu yang berakhir di dalam usahanya dan pekerjaannya tersebut ya, mungkin ini akan membuat dia sampai kesenggol masalah hukum juga, karena ada kartu justice ya. Justice ini adalah masalah hukum juga kan. Bisa jadi orang ini juga bisa kesenggol masalah hukum juga, yang mesti membuat dia itu kan kayak pergi mencari bantuan expansion kan, atau pergi melarikan diri bersembunyi gitu kan. Tapi ini adalah opsi lain ya, opsi yang alternatif, dan belum tentu semuanya ya, belum tentu semuanya ini resonate ya. Ingat ya, mungkin beberapa orang kalian berdealing dengan seorang kriminal juga loh. Saya merasakan di sini ya, dimana mungkin dia pernah ya kayak mencelakai seseorang, mencelakai hidup seseorang kan, membuat orang tersebut kayak kehilangan nyawa gitu kan, sehingga hari ini dia dikejar-kejar oleh polisi, saya lihat. Oke, dikejar-kejar oleh polisi ya. Tapi ini adalah arti yang alternatif ya. Ini sungguh tidak semuanya memiliki arti kayak gitu ya. Dan saya juga tidak mengharapkan hal yang seperti ini terjadi kan. Ada berkabung ya, Five of Cups dan Death ya, berkabung ya. Ada luka, kesedihan karena ada seseorang yang meninggal dunia, saya rasakan di sini ya, yang membuat orang ini tertekan secara mental, hancur ya. Ini gawat banget loh yang saya lihat. Kartunya negatif semua ya. Mau tidak mau orang ini mesti move on saat ini kan. Karena memang ya, karma tidak akan pernah salah alamat. Kita berbuat baik, maka ya hal yang baik kan terjadi pada diri kita juga. Contohnya kan, saat kita berbuat baik kepada orang, suka membantu orang, suka melakukan amal, suka memberikan dukungan, support kan, atau memberikan ya kayak sumbangan kayak kan kepada tempat ibadah kayak, atau sumbangan kepada panti jompo kayak, panti asuhan kayak. Nah, maka kalian akan menuai ya, akan menerima karma baik ya. Tapi untuk orang yang satu ini tidak ada kebaikan yang dia perbuat, saya lihat. Malahan yang diperbuatnya itu adalah sebuah kejahatan, saya rasakan ya. Oke. Kalian berdealing dengan orang yang arogan. Makanya ya, hal yang terjadi kepada dia adalah sesuatu yang mengecewakan banget ya. Death ya. Usahanya berakhir, cintanya, hubungannya dengan seseorang juga berakhir, jatuh bangkrut juga bisa, Five of Cups ya.
usahanya sampai gulung tikar, mesti ditutup kan, apalagi di saat krisis pandemi ini kan, usaha apapun yang dibuka oleh orang kan, kayaknya sepi ataupun dingin kan, sampai orang ini sudah kepikiran mau pergi kan, mau merantau kan. Tapi mau merantau juga nggak ada uangnya. Saya lihat ada kartu justice ya, beberapa orang sampai dikejar pihak hukum ya, atau dikejar pihak kepolisian. Saya lihat ya, tak apa yang dia lakukan kan. Oke, makanya saran dan pesan kepada kalian ya, akhiri aja lah ya, siapapun orang yang kalian dilingkan yang satu ini kan, rest in peace kan, RIP ya, rest in peace, coffin atau peti mati kan. Orang ini ya tidak ada faedahnya lagi ya di dalam kehidupan kalian ya. Sesuatu yang mesti berakhir ya kita mesti ikhlaskan kan. Karena akhir dari suatu masalah ya, ending bring new beginnings ya. Kalau kalian bisa mengakhiri ya koneksi kalian dengan orang yang satu ini, maka akan ada awal mula yang menjadi ya new beginning ya. Akan ada sesuatu yang indah ya, menjadi awal mula di dalam kehidupan kalian ya. Kalian disuruh untuk bertumbuh lah ya, bertumbuh, change, berubah kan, liberation, terbebas lah dari orang yang toxic ini ya. Malahan kalian mesti bersyukur kalau orang ini tidak datang kepada diri kalian guys. Kalau seandainya orang ini datang kepada kalian, ya kalian juga mesti dak dikduk kan guys kan. Ibaratnya ya kalian juga mesti wanti-wanti juga, waspada juga. Takutnya datangnya itu bukannya membawa sesuatu yang baik kan, masalah yang dia perbuat tersebut kan, dia bawa kan, sehingga nantinya kan melibatkan kalian di dalam masalahnya tersebut. Nah kalian kan pasti nggak mau juga kan guys kan. Jadi lebih baik kalian tinggalkan orang yang satu ini, tidak perlu tahu apa-apa lagi tentang dia kan guys kan. Kalian hanya memikirkan kehidupan kalian sendiri, memperubahin kehidupan kalian sendiri, fokus pada transisi kalian sendiri aja kan. Ibaratnya ya, kalau orang ini tidak datang malah kalian ya memang harus bersyukur, mesti bergembira kan guys kan. Berarti kalian udah bebas, nah kayak gitu. Jadi nggak usah ditunggu lagi ya, akhiri aja hubungan ini bersama dengan orang yang satu ini guys. Oke? Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada kalian yang memilih kartu kelompok yang pertama ini, berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri, saran saya langsung saja kalian lakukan personal reading dengan diri saya. Oke guys, ditunggu ya. Kita masuk ke kartu kelompok yang kedua ya guys ya. Oke. Gratitude ya. Gratitude ini adalah rasa bersyukur ya guys ya. Maksudnya ya, saya merasakan ya kehidupan orang ini juga ya mau dibilang baik-baik banget juga enggak ya. Tapi sisi baiknya ya, orang ini kan ibaratnya berusaha untuk mensyukuri ya kehidupannya tersebut ya, tanpa mau komplain apa-apa, tidak mau mengeluh apa-apa kan. Orang ini ibaratnya ya kayak gimana ya bilangnya ya, dia mensyukuri aja ya, mau hidup senang kayak atau hidup susah kan, ya dia jalani aja dengan apa adanya kan, terima kan kehidupannya ini apa adanya kan, dengan penuh rasa bersyukur aja kan, tanpa nuntut apa-apa lagi kan. Oke. Tapi kehidupannya ini entah baik atau tidak. Nah, mari kita explore melalui kartu tarot ini ya. Heavenly God and Universe, please explain to us for viewers who can choose card number 2. Bagaimana keadaan dia saat ini? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu gratitude atau rasa bersyukur. Two of Cups. Oke.
Ini zodiak Cancer, Eight of Swords, Gemini, Seven of Cups, bingung, ya. Scorpio, Four of Wands. Ini adalah zodiak Aries, Knight of Wands. Sagittarius. Oke, kita akan lihat saran dan pesan Heavenly God and Universe. Please give us your advice, your message, your suggestion and your solution for us who be answers card number 2. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu gratitude ini? Thank you. Paradise, ya. Paradise ini adalah kayak sebuah surga gitu ya guys ya. Happiness, expansion, joy, playfulness, oneness, enjoying each other ya. Oke. Saya merasakan orang ini kan, siapapun orang yang kalian dilingkan ini ya guys ya. Hari ini kan, mau dibilang hidupnya terlalu baik-baik banget di dalam masalah materi juga tidak kan. Saya merasakan beberapa orang yang kalian dilingkan ini kan, orangnya sudah memiliki pasangan ya di sana ya guys ya. Dia sudah memiliki pasangan, tapi ya ada tapinya. Oke? Dia terhadap pasangannya itu dia tidak cinta, dia tidak sayang. Alias dia jadian dengan pasangannya tersebut kan, seperti ya dalam unsur keterpaksaan gitu ya guys ya. Absurd kan, dengan terpaksa dia bersama dengan pasangannya tersebut kan, karena beberapa alasan tertentu kan. Karena ya dia mungkin takut kan, atau merasa khawatir kalau ditanya orang kan, kenapa kamu masih jomblo kan, kapan kamu nikah kan. Jadi ibaratnya orang ini kayak memaksakan dirinya ya guys ya, untuk menjalin hubungan dengan seseorang. Akibatnya hubungannya itu kan jadi stuck ya, jadi mandek ya. Dan tidak tertutup kemungkinan saya merasakan dari kartu Seven of Cups di sini ya, meskipun dia udah memiliki pasangan, tapi kepada pasangannya itu kan dia juga nggak setia, alias suka main gila di luaran sana. Saya lihat beberapa orang, saya merasakan kan, memang posisinya itu sudah menikah juga kan, sudah menikah juga. Atau bisa jadi ya, 4 kartu ini kalau disusun ya secara rata kan, tanpa dibolak-balikkan kartunya tersebut kan, ini orang ya kepikiran untuk menikah dengan pasangannya tersebut ya, tapi sekarang tersangkut oleh masalah keuangan. Sedang bingung akibat masalah keuangan karena biaya untuk menikah itu kan banyak kan, untuk membuat resepsi kan, untuk menyewa baju pengantin kan, untuk kayak gimana ya, buat pesta kan, sewa tukang make up gitu kan. Dan di sini ada kartu Knight of Wands ya, sehingga membuat orang ini kan sibuk ya untuk cari kerja sana sini kan, untuk mendapatkan income, untuk mendapatkan sebuah pendapatan gitu kan guys kan. Oke. Beberapa orang juga saya merasakan ya, ini kartu Knight of Wands ya, hubungannya itu on off dengan seseorang ya. Karena apa? Dia menjalin hubungan dengan si orang tersebut tidak dilandasi oleh perasaan cinta. Karena sebuah keterpaksaan gitu ya, membuat dia itu kan mesti mengofisialkan, mesti meresmikan hubungan dia bersama dengan seseorang kan. Padahal di luaran sana ini kan, dia masih Knight of Wands ya, suka datang dan pergi, main gila-gilaan bersama dengan orang lain, saya lihat kan. Oke. Mungkin dia terikat dengan seseorang itu karena ya terikat secara pernikahan kan,
surat pernikahan aja kan, tapi dia nggak cinta sama orang itu kan. Perasaannya itu kayak on off kan, datang dan pergi sesuka hati kan. Ibaratnya perasaan cinta yang kayak dipaksakan gitu ya guys ya. Perasaan cinta yang dipaksakan gitu kan. Akhirnya membuat dia itu bingung kan. Karena hubungannya itu kan tidak memiliki ya. Tidak memiliki arah dan tujuan, tidak memiliki visi dan misi, dan lebih cenderung ya on off ya, keluar masuk di dalam hubungan dia kan. Bahkan tidak tertutup kemungkinan masih suka main gila-gilaan juga, meskipun udah memiliki pasangan kan. Karena sebenarnya memang dia ya memilih pasangannya itu kan ya karena unsur keterpaksaan ya. Unsur keterpaksaan karena tidak ada pilihan gitu kan. Tanpa ada rasa cinta lagi saya lihat kan. Oke. Ya ini kacau juga ya, hidup orang ini kan kayaknya nggak ada arah dan tujuan yang jelas juga ya saya lihat ya. Makanya di sini ada kata paradise, saran pesannya untuk diri kalian kan. Kalian carilah ya surga diri kalian sendiri ya guys ya. Oke. Kalian carilah tempat yang nyaman bagi diri kalian sendiri, carilah happiness, expansion ya, perluasan kan, joy, playfulness ya. Kalian carilah ya kesenangan kalian sendiri kan, kebahagiaan kalian sendiri mesti kalian utamakan ya. Cari seseorang yang benar-benar klop ya, seseorang yang benar-benar pantas kepada kalian, di mana orang tersebut kan benar-benar bisa mencintai kalian, kemudian nikmatilah hubungan kalian bersama dengan si orang tersebut ya, dengan penuh kebahagiaan. Tanpa perlu kayak gimana kan guys kan, tanpa perlu mempedulikan orang yang satu ini lagi kan. Biarin aja dia mau kayak gimana kan, dia mau membusuk juga, kayaknya juga ya bukan urusan kalian lagi kan. Di luar jangkauan kalian lagi kan. Orang ini saja kan meskipun hidupnya masih luntang-lantung gitu saja kan, dia masih bisa berusaha untuk gratitude kan, berusaha untuk ya menikmati kehidupannya kan, bawa enjoy, bawa enak aja kan, nggak mau pikirkan apa-apa, night of ones kan. Kenapa kalian nggak bisa? Nah kayak gitu kan. Nggak kalah dong kalian ini kan. Bahkan di posisi kalian bisa mendapatkan sesuatu yang jauh lebih indah dibandingkan orang ini guys. So, carilah ya sesuatu yang benar-benar pantas kalian dapatkan ya. Yang pastinya bukan dari orang yang satu ini guys. Oke? Mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan kepada kalian yang memilih kartu kelompok yang kedua. Berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri, saran saya langsung saja kalian lakukan personal reading dengan diri saya, oke? Kita masuk ke kartu kelompok yang ketiga. Gosip ya. Oke, gosip. Bagaimana kehidupan orang ini, bagaimana keadaan ya orang ini ya. Bagaimana keadaan dia saat ini, gosip ya. Penuh dengan gosip-gosip ya, penuh dengan gunjingan orang ya. Oke. Saya merasa ya ada sesuatu yang orang ini lakukan ya, entah sesuatu yang baik atau sesuatu yang buruk ya. Kayaknya di posisi keadaan orang ini saat ini ya, namanya itu kayak gimana ya, kayak digunjingi oleh orang ya, diceritakan ya, atau digosipin oleh orang kan, karena mungkin ada sesuatu yang dia perbuat kan, atau ada sesuatu yang dia lakukan di sana ya, yang dia lakukan itu entah baik atau buruk kan, sehingga mengundang ya cuitan dari orang kan, mengundang gibahnya orang tersebut, menceritakan dia terus kan, apa yang dia lakukan sekarang. Nah kayak gitu kan. Kita lihat melalui kartu tarot ini ya. Heavenly God and Universe, please explain to us for viewers who can choose card number 3. Bagaimana keadaan dia saat ini? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu gosip.
Atau bisa dianya sendiri yang suka gosip ya guys ya. Mulutnya itu kayak suka gibah gitu kan guys kan. Oke. Karena energi bisa vice versa ya, ke bolak-balik ya. Tower moment, aduh, kehancuran. Aries, Scorpio. The Moon, ketakutan ya. Hidup yang tidak jelas ya. Atau bersembunyi juga bisa, galau juga bisa ya. Zodiac Pisces. Four of Pentacles, menutup diri. Oke. Libra. Capricorn, maaf ya. The High Priestess, mencari pencerahan ya. Oke. Zodiac Taurus. Ten of Swords, pengkhianatan atau dia yang mengkhianatin seseorang, mencelakai seseorang, zodiak Gemini ya. Atau bisa jadi dia yang dikhianati oleh orang ya. Dia yang ditikam atau ditusuk balik oleh orang ya. Oke. Heavenly God and Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, and your solution for us who key and choose card number 3. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu gosip? Thank you. The butterfly atau kupu-kupu itu adalah, dalam spiritualnya itu adalah sebuah perubahan ya. Perubahan dari kepompong berubah menjadi suatu serangga yang berwarna-warni yang sangat indah sekali ya. Relationship evolving, the next fase ya. Fase selanjutnya, healing the inner child ya, menyembuhkan sisi kekanak-kanakan dan bertumbuhlah ya. Beberapa orang dari diri kalian mungkin masih merasa dendam kepada orang yang satu ini kan, mau membuat perhitungan kepada orang yang satu ini kan. Oke. Tapi saya rasa di sini tidak perlu kalian membuat perhitungan lagi karena Tower Moment ya. Alam semesta atau Tuhan yang sudah mewakili kalian untuk membuat perhitungan kepada orang yang satu ini. Kemarin ya, saya mengatakan kemarin kan, ini ada kartu Four of Pentacles ya. Orang ini mungkin pernah, ya kayak gimana ya, pinjam duit kepada kalian, kalian juga udah sempat tagih kepada dia kan. Bukannya dia membayar kalian, malahan dia bersembunyi dari kalian. Dia bersembunyi, dia melarikan diri dari kalian, menagih uang kepada dia kan. Malahan kalian diblokir sama dia. Nah, kayak gitu. Dan hari ini ya, saya merasakan di sini ya, dia menjaga uangnya baik-baik ya. Dia takut karena ada sesuatu yang berakhir di dalam kehidupan dia, saya rasakan. Kartu The Tower Moment ya. Sehingga kenapa ada gosip, ada gunjingan orang kan. Mungkin saat dia sedang memiliki uang kan, dia terlalu sombong ya, atau terlalu kayak gimana kan, keterlaluan sekali di dalam memperlakukan seseorang kan. Jadi saat dia jatuh kan, orang-orang pada datang untuk menimpa dia dengan tangga, mengubur dia pakai tanah lagi kan, Ten of Swords kan. Bukannya memberikan dukungan atau bukannya memberikan bantuan kepada diri dia, malahan ya membuat dia semakin jatuh, semakin terpuruk lagi. Itulah sebabnya ya, saat kita memiliki uang kan guys kan, kita mesti jaga sikap dan perilaku kita agar jangan ya sampai ya melenceng gitu kan guys kan. Jangan sampai kayak gimana mengundang rasa dendam dari orang, karena tidak selamanya posisi kita itu berada di atas terus guys. Oke? Supaya kalau posisi kita sudah jatuh kan, berada di bawah kan, banyak sekali orang yang ingin datang menyelamatkan diri kita. Banyak sekali orang yang ingin datang membantu dan menolong
diri kita. Ini orang tidak, saya lihat. Saat dia memiliki uang kan, peliknya bukan main, saya lihat. Memperlakukan orang itu kan dengan kelewatan, saya lihat. Egois banget ya. Tapi saat dia udah jatuh ya, bukannya ditolong oleh orang. Malahan, lihat orang yang sudah jatuh ini kan, malahan ditikam lagi oleh 10 pedang. Dengan kayak gimana ya, orang menikam dia dengan gosip. Cara menceritakan dia yang bukan-bukan. Yang menjelek-jelekkan nama baik dia. Ngerti kan guys kan? Ini apa yang mereka gosipkan tentang diri dia ya. Ada kemungkinan seputar masalah pernikahan ya. Karena saya merasakan orang yang kalian dilingkan ini orangnya juga sudah menikah kan guys kan. Dan ada kemungkinan kalau misalnya dia menikah kan, pernikahannya ini sedang bermasalah loh ya. Ada kemungkinan hubungan dia dengan istri dia ini bisa berakhir ya. Ada tower moment dan ada kartu the moon ya. Karena the moon ini kan ibaratnya raga dia dan raga istrinya juga udah terpisah. Dan tambah kartu Four of Pentacles lagi kan, sama-sama saling buang muka satu sama lain. Nah ini kan ibaratnya sebuah bahan konsumsi publik yang sangat lezat banget kan. Bahan gosip yang sangat lezat banget, sangat enak banget digunjingi oleh tetangga-tetangga kan. Tuh orang kan, kemarin nikahnya itu kan, lihat ya, sombongnya bukan main kan, arogannya itu kan, angkuhnya itu bukan main kan. Lihat sekarang pernikahannya sudah bermasalah kan. Ada kartu High Priestess kan, masalah dengan pernikahannya sampai membuat dia itu kan tutup diri, sembunyi kan, tutup wajahnya kan, karena malu dianya itu, mampus kan dia kan. Rasakan. Nah kayak gitu. Orang-orang pada gunjingi dia, pada gosipin dia, membuat dia semakin malu, semakin jatuh, semakin terpuruk saya lihat ya. Wah ini gawat loh ini loh. Kalau udah sampai menghadapi mulut-mulut orang yang menceritakan sesuatu yang jelek-jelek tentang diri kita kan, gosip kan. Kayak gimana? Ini muka pun sudah enggak ada lagi saya lihat. Sehingga orang ini kan setiap hari, setiap malam kan mendekatkan diri kepada Tuhan, meminta pertolongan dari Tuhan. Jangan harap Tuhan mau membantu diri kita sebelum kita bayar hutang karma kita kepada seseorang yang pernah kita sakiti terlebih dahulu. Kalau segala sesuatu itu bisa diselesaikan, dari kemarin-kemarin saya udah mengatakan kalau segala sesuatu itu ya, segala kesalahan itu bisa kita selesaikan dengan satu kata maaf saja ya. Percaya enggak percaya ya, maka keesokan harinya penjara juga udah kosong guys. Kenapa kayak gitu ya? Para narapidana, para tahanan penjara tersebut kan, yang sudah berbuat kejahatan, semuanya udah pada dibebaskan. Karena apa ya? Ya karena mereka udah meminta maaf. Dengan mengaku, iya saya menyesal, saya meminta maaf. Udah dibebaskan kan semuanya kan. Meskipun dia meminta maaf kepada Tuhan, ampuni ya segala dosa yang pernah saya perbuat. Dari Tuhan juga bakalan menjawab, ampuni ya, boleh. Tapi kamu mesti bayar dulu karma kamu. Nah kayak gitu kan. Kamu masih belum bayar karma kamu, ya tetap hidupmu mesti the tower moment, hancur kayak gini juga kan. Mesti terpuruk juga karena dari keterpurukan ini kan ibaratnya hukuman, konsekuensi yang mesti kamu terima dari kejahatan yang kamu perbuat, kesalahan yang kamu lakukan. Kalau dengan kesalahan yang kita lakukan, kita hanya bisa kita selesaikan dengan satu kata maaf saja ya. Ya enak banget dong. Hari ini ya manusia udah pada berlomba-lomba berbuat kejahatan semuanya. Ujung-ujungnya ya simple aja kan. Ya minta maaf aja kan. Nah masalah udah selesai. Minta maaf aja kan. Masalah udah selesai. Berarti kita udah bebas. Mana bisa kayak gitu guys. Ya kan? Hukum pun sudah tidak ada lagi. Kalau kita manusia hanya tinggal meminta maaf aja kan guys kan. Hukum penjara itu juga nggak ada lagi. Dan di dalam penjara itu narapidana juga nggak ada lagi. Udah kosong semuanya. Neraka pun juga udah kosong hari ini kan. Jadi mana bisa kayak gitu. Mesti dia bayar. Bayar sampai tuntas lagi ya kan. Saya lihat ini orang asik ya, sibuk mencari pertobatan ya. Cari kayak gimana ya, cari wejangan gitu kan. Cari sabda-sabda dari orang gitu kan.
meminta pencerahan dari tokoh pengemuka agama kan, supaya dia bisa bangkit lagi kan, karena posisinya itu sedang dalam keadaan terpuruk. Dia udah ditinggalkan sendirian, istrinya atau pasangannya itu kan sudah buang muka, suaminya udah buang muka, tidak mau tahu apa-apa lagi kan. Raga juga sudah terpisah, ada kartu the moon kan, sampai dia merindukan pasangan dia, merindukan anak-anak dia kan. Tidak tertutup kemungkinan hubungan mereka hancur ya, hancur lebur ya, sampai terpisah gitu kan. Terpisah, pasangan buang muka lagi kan, sampai dia cari orang siapa yang bisa membantu dia gitu kan, untuk bangkit lagi kan, untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya kan. Keadaan rumah tangganya udah hancur, ditambah lagi diterpa lagi pedang-pedang kan, berupa gosip-gosip dari orang kan, membuat dia mesti sembunyi lagi kan. Apa gunanya lagi kalau udah kayak gitu? Muka pun nggak ada lagi, malunya itu loh, ya kan? Udah sakit, the tower moment, galau, the moon kan, tambah malu lagi kan? Sakit, galau itu masih belum seberapa, tapi malunya itu sekarang, muka pun nggak ada lagi kan? Makanya di sini kartu the butterfly ya, bagi diri kalian kan guys kan, kalian disuruh ya, mulailah fase baru di dalam kehidupan relationship kalian ya guys ya. Kalian disuruh untuk mencari relationship ya, mengembangkan hubungan relationship kalian dengan seseorang yang lebih serius dengan diri kalian kan guys kan. Mulailah fase baru di dalam kehidupan kalian, healing the inner child ya. Sembuhkanlah sisi kekanak-kanakan kalian, maksudnya ya. Jangan sampai kalian memendam rasa dendam lagi, jangan sampai kalian memendam rasa amarah lagi. Apapun yang membuat kalian sakit ya, kalian tidak perlu berbuat apa-apa. Tuhan yang sudah mewakili kalian ya, ikut turun tangan menghukum orang yang satu ini guys. Jadi kalian tidak perlu capek-capek mengotori tangan kalian ya, untuk berbuat sebuah dosa, untuk menciptakan sebuah karma dengan cara membalaskan dendam. Nggak perlu sampai kayak gitu. Nanti ujung-ujungnya kalian yang kena karma sendiri, ujung-ujungnya kalian yang kena dosa sendiri. Kalian disuruh ya dewasalah dikit ya, legowo aja kan, serahkan semuanya kepada Tuhan. Karena Tuhan itu sang pencipta kan, Tuhan itulah yang berhak ya untuk menghukum seseorang. Kita manusia nggak berhak apa-apa kan. Dan buktinya di sini ya, kalian saat tidak kalian lakukan sesuatu saja kan, Tuhan yang sudah melakukannya untuk diri kalian kan guys kan. Lalu kurang apa lagi sekarang? Kan? Kalau kalian memaksakan diri kan, oh sorry, saya hanya buat contoh ya guys ya. Oh sorry ya, itu kan dari Tuhan kan. Dari saya gilirannya masih belum tiba lagi, tunggu aja. Nah kayak gitu, itu paling tidak boleh. Berarti kalian nggak mau kalah sama Tuhan. Nah kayak gitu kan, ujung-ujungnya kan, serahkan semuanya pada Tuhan aja kan. Jangan kalian menambah dosa kalian lagi. Karena saya pernah membacakan ya, komen-komen itu kan, ya itu kan dari Tuhan. Pembalasan dari saya itu masih belum lagi. Nah itu membuktikan kalau diri mereka yang komen kayak gitu ya, apa bedanya mereka itu dengan orang yang mereka dilingkan ini kan guys kan. Nggak ada bedanya. Kalau orang yang didilingkannya ini jahat kan, berarti orang yang komen kayak gitu, orangnya itu nggak kalah jahatnya juga. Orangnya nggak kalah brengseknya juga kan. Berarti orang itu kalau misalnya kena karma kayak, atau kena masalah kayak, nah itu juga udah wajar, udah pantas. Karena mereka juga nggak sama bejatnya dengan orang yang satu ini. Benar nggak guys? Yang saya bilang ini kan. Jadi ya serahkan semuanya kepada Tuhan. Kalian fokus saja mencari pasangan baru kalian, mengubah hidup kalian. Kalian fokus untuk healing ya, menyembuhkan perasaan atau luka hati kalian tersebut kan. Oke? Kalian bisa kok, saya lihat ini ada transformasi kok, dari kepompong berubah menjadi kupu-kupu yang berwarna kan. Kalian bisa terbebas kok. Hidup kalian akan penuh dengan berkah, kalian akan penuh dengan keindahan, tidak suram seperti orang yang satu ini kan, selama kalian tidak memendam dendam. Nah kayak gitu kan guys kan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada kalian yang memilih kartu kelompok yang
ketiga ini berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri, saran saya langsung saja kalian lakukan personal reading dengan diri saya. Oke, ditunggu ya guys ya. Oke viewers, sekarang saya telah membacakan ketiga deck tersebut ya. Doa dan harapan saya semoga readingan ini bisa berguna bagi diri kalian semua. Bukan masalah resonate-nya atau tidak ya, karena untuk masalah resonate atau tidak itu tidak penting bagi diri saya ya. Yang penting bagi diri saya adalah readingan saya ini bisa berguna melalui bacaannya ataupun saran pesan yang kalian bisa terima ya. Yang baik kita aminkan dan jadikan sebagai harapan, yang tidak baik kita jadikan sebagai antisipasi atau tindakan pencegahan. Oke? Dan sekali lagi bagi diri kalian, kalau merasakan readingan saya ini bisa berguna bagi diri kalian semua, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar kedepannya saya makin bersemangat dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna bagi diri kalian semua. Oke, berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya. Untuk melanjutkan ke readingan yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri dengan tebaran kartu yang lebih banyak ya, silakan kalian lakukan personal reading dengan diri saya dengan cara menghubungi nomor WhatsApp saya yang tertera di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas ya guys ya. Informasi tambahan bagi diri kalian yang ingin turut berpartisipasi ya, atau terpanggil hati nurani kalian untuk mendukung channel saya ini dengan cara berdonasi seikhlasnya dari diri kalian, silakan jangan sungkan-sungkan menghubungi nomor WhatsApp saya dengan via chattingan ya guys ya. Oke, walaupun hanya dengan seikhlasnya, dengan setitiknya ya, tapi niscaya amal dan donasi kalian tersebut ya, barangkali saja bisa membawa keberuntungan di dalam kehidupan kalian guys. Rezeki kalian bisa jadi semakin berlimpah ruah karena setitik donasi yang kita lakukan kepada orang ibaratnya seperti magnet ya, yang menyedot ya, rezeki yang lebih banyak lagi datang ke dalam kehidupan kita nantinya. Nah itu kan. Dan dari donasi kalian, barangkali saja pintu jodoh kalian semakin terbuka lebar bagi diri kalian. Kalian dijauhkan dari orang-orang toksik. Ya kan? Hidup kalian menjadi lebih beruntung juga kan? Udah itu, segala doa dan harapan kalian kepada Tuhan lebih cepat dijamah dan lebih cepat dikabulkan oleh Tuhan. Itu bisa jadi juga. Oke? Nah, jangan lupa banyak berdoa di sana ya. Di sini saya selalu mendoakan yang terbaik bagi diri kalian semua. Kita sama-sama saling mendoakan satu sama lain yang positif-positif ya guys ya. Akhir kata saya ingin tutup dulu readingan saya ini dan pamit undur diri dulu. I see you again very soon on the next video. Salam cerah penuh kedamaian. Sadu, sadu, sadu.